Shalom, God is good all the time. All the time God is good. Pagi hari kita bisa mulai dengan satu pujian, nyanyian, karena Tuhan Yesus juga memberi contoh bagi kita untuk bangun pagi hari dan mencari persekutuan dengan Dia, membangun hubungan dengan Dia, merenungkan firman-Nya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Markus 1 ayat 35,
mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus memulai harinya dengan cara bangun pagi-pagi sekali, ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jadi definisinya jelas sekali, ya. Kadang-kadang bagi sebagian orang pagi itu bisa jam 3 pagi, ya, sebagian orang itu jam 5, ya. Biasanya seperti itu, atau jam 6, atau yang lain bilang jam 7, jam 9. Tapi kalau kita baca di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada beberapa hal di sini, ya. Pagi-pagi benar ditunjukkan dengan waktu hari masih gelap. Ketika yang lain itu masih tidur, Tuhan Yesus sudah bangun. Kemudian yang kedua, dia pergi keluar, ya. Jadi dia tidak tetap di tempat tidur, tapi ia pergi keluar. Lalu ia pergi ke tempat yang sunyi, dan di situ dia berdoa di sana. Nah, ini sangat menarik kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena waktu hari masih gelap, artinya ketika otak kita ini belum bekerja dengan sempurna, kita melihat bahwa belum bisa banyak yang dilakukan. Justru pada saat seperti itu, Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang sunyi, lalu berdoa di sana, ya. Jadi waktu hari masih gelap, artinya mata belum banyak bisa melihat, ya. Kemudian ke tempat yang sunyi, artinya telinga juga praktis tidak mendengar suara yang bising. Lalu dia berdoa di tempat yang sunyi, ya. Ini yang membedakan pelayanan Yesus dengan orang-orang lain, karena ia tidak ditarik oleh satu kebutuhan, tapi ia ditarik oleh tuntunan yang ia peroleh ketika di pagi hari ia membangun persekutuan dengan Bapanya. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita begitu sibuk dengan aktivitas kita sampai pagi hari itu menjadi hari yang langka buat kita untuk bisa bangun, pergi keluar ke tempat yang sunyi, lalu berdoa di tempat tersebut. Biasanya waktu kita bangun di pagi hari, kalau sudah cukup siang, maka otak kita mulai bekerja. Apalagi kalau pagi hari itu kita sudah lihat berita, ya. Berita itu sesuatu yang bergerak di pikiran. Sementara untuk bersekutu dengan Tuhan, kita memerlukan keteduhan di dalam roh kita. Kita perlu hening. Ya, mata kita ini jangan dipakai dulu untuk melihat hal-hal yang dunia kabarkan kepada kita. Tapi sebaliknya, biarkan kita bisa melihat pewahyuan demi pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kemudian juga kita perlu belajar untuk menutup telinga kita artinya ke tempat yang sunyi untuk berdoa, sehingga kita bisa mendengar suaranya berbicara kepada kita. Sangat sering kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, dia habis pelayanan, ya, dia suruh murid-muridnya pergi, lalu dia sendiri pergi naik ke gunung, ya, dan dia berdoa seorang diri. Bahkan sebelum dia memilih murid-muridnya yang pertama, ya, 12 murid rasul itu, ya, 12 murid yang disebut sebagai rasul, Tuhan Yesus berdoa semalaman, ya, sampai akhirnya dia dapatkan tuntunan dari Bapanya untuk memilih murid-murid yang akan menyertai dia, ya. Jadi pagi-pagi benar ini hari yang penting sekali, ya. Jadi kalau dikatakan janjimu seperti fajar, sebenarnya
memang itu pernyataan iman bahwa apa yang Tuhan janjikan itu sudah pasti muncul ya, seperti fajar, seperti cahaya matahari. Tapi di sisi lain ya, lagu ini menyadarkan kita bahwa kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, ya pagi hari ya, bangun pagi hari dan kita bisa percaya bahwa firman-Nya itu yang kita baca, kita renungkan, pasti dia muncul ya. Janji yang dia berikan kepada kita itu bisa kita pegang karena dia Tuhan yang tidak berubah. Lalu di Keluaran 16 ayat 21 kalau kita baca, ini ketika orang Israel pertama kali mulai makan mana di padang gurun. Dan mereka nggak perlu repot, mereka cuma perlu bangun pagi-pagi hari, kemudian mengumpulkan mana tersebut cukup untuk hari itu sesuai dengan kebutuhan. Dan dikatakan setiap pagi mereka memungut mana, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi kalau kita bangun terlambat, istilahnya mana atau makanan rohani yang mau kita terima itu sudah menjadi cair, artinya sudah seperti basi begitu ya, nggak fresh, nggak segar lagi. Penting ya pagi hari itu, bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi ya. Jadi pagi hari itu hari yang penting sekali. Kemudian ketika dikatakan bahwa janjimu seperti fajar ya, pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar ya. Kita bisa lihat ada satu ayat di Mazmur 138 ya, ayat 2. Dikatakan di sini, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setiamu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jadi kalau kita memegang firman Tuhan, kita pegang janjinya, maka menurut Mazmur 138 ayat 2 ini, kita itu kuat ya, karena jaminannya adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di Mazmur 138 ayat 2 ini, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu ya. Jadi Tuhan yang telah membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Coba belajar untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari jam 5 lah mungkin ya. Ada yang mungkin agak ngantuk ya, jam 5:15 atau setengah 6 atau jam 6. Tapi bagi sebagian orang yang dikatakan old style ya, gaya lama itu, rata-rata jam 5 pagi itu waktu yang pas. Kalau Bapak, Ibu, atau teman adalah seorang pendoa ya, bisa lebih pagi lagi, bisa jam 4 atau jam 3 pagi ya. Tapi poinnya adalah waktu kita pegang janji Tuhan, kita kuat. Sebab Alkitab berkata, Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, perkataanku tidak akan berlalu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari
dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, pasti selalu muncul dan tidak pernah terlambat. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, gak pernah berhenti Tuhan, selalu ada setiap saat. Terima kasih, kami mau percaya firman-Mu, kami mau percaya janji-Mu Tuhan, dan bahwa kami boleh mengalami setiap hal yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Tidak hanya mujizat, ketika keadaan kritis terjadi mujizat, tapi juga hidup dalam berkat-Mu Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya, yang Kau juga janjikan bagi umat-Mu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih, kami berkati hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.